Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran Ibu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk kepada materi yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Bagi yang muslim silahkan membaca doa ini. Bagi yang non muslim silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen 12, di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Meraih Sukses UN dengan Hasil yang Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimahi, yang terhormat Ibu Guru Wali Kelas 9I, yang terhormat Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan tidak lupa teman-teman kelas 9I yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan pidato pada hari ini. Teman-teman sekalian, tidak terasa berapa bulan yang akan datang kita akan melaksanakan ujian nasional. Mulai dari bulan Januari nanti kita akan diberikan pemantapan untuk menghadapi ujian nasional ini. Maka dari itu teman-teman, mulai saat ini, ayo kita tingkatkan semangat belajar kita. Dimulai dari mempelajari sedikit demi sedikit materi yang akan di-UN-kan, lalu memahaminya dengan baik dan benar. Sehingga kita mampu untuk menguasai materi tersebut dan siap untuk menghadapi ujian nasional. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan beberapa cara yang merupakan kebiasaan yang mungkin dapat kita lakukan untuk menghadapi ujian nasional. Yang pertama, luangkan waktu 1 atau 2 jam untuk mempelajari materi-materi UN. Yang kedua, jadwalkan materi-materi yang harus dipelajari agar kita terarah dalam belajar. Yang ketiga, targetkan materi-materi yang seharusnya sudah dipelajari agar kita tahu sudah sampai mana kita belajar dan apa yang belum kita pelajari. Yang keempat, berlatih soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya agar kita terbiasa dengan soal-soal ujian. Yang kelima, banyak makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang cukup pula dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan daya ingat kita yang tetap kuat. Dari kelima cara tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk meraih sukses UN itu diperlukan kerja keras. Maka dari itu teman-teman sekalian, ayo kita sukseskan UN 2017. Jangan biarkan kemalasan menguasai diri kita. Kita pasti bisa. Karena usaha yang terbaik akan menghasilkan hasil yang terbaik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi merupakan contoh pidato, yaitu pidatonya pidato persuasif. Sekarang, apa sih yang maksud dengan pidato persuasif itu? Ya, pidato persuasif, tetapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih arti pidato itu sendiri. Pidato adalah penyajian lisan kepada sekelompok massa dengan topik tertentu. Artinya di sini si pembicara, seseorang berbicara kepada orang banyak dengan ada tujuan tertentu untuk disampaikan. Sementara sebelum masuk ke pidato persuasif itu apa, kita lihat dulu macam-macam pidato. Macam-macam pidato itu lihat dari tujuan pidato, ada pidato informatif, persuasif, argumentatif, instruktif, dan rekreatif. Apa sih yang dimaksud dengan pidato informatif?
Pidato informatif adalah pidato yang memberikan informasi di dalamnya berupa informasi atau suatu berita disampaikan kepada orang lain atau menginformasikan sesuatu. Kemudian ada juga pidato argumentatif. Di sini argumentatif artinya seseorang atau seorang orator itu memberikan argumennya atau pendapatnya terhadap sesuatu hal. Kemudian ada juga pidato instruktif. Pidato instruktif artinya pidato yang memberikan sesuatu, menginstruksikan atau menyuruh. Kemudian rekreatif adalah pidato yang memberikan hiburan, yaitu seperti stand up comedy misalnya. Itu adalah memberikan hiburan kepada pendengarnya. Sementara menurut isinya di situ ada pidato berupa pembukaan, pidato peresmian ataupun pidato ilmiah. Sementara dilihat dari cara berpidatonya ada pidato impromptu. Artinya di situ serta-merta. Seorang orator itu kalau pidato impromptu tanpa persiapan, dia jadi langsung ditunjuk untuk memberikan pidatonya. Tidak ada persiapan sama sekali. Dia harus langsung berbicara, menyampaikan pidatonya. Apakah itu berupa pidato informatif ataukah persuasif ataukah argumentatif ataukah jenis pidato yang lainnya. Sementara yang kedua adalah pidato naskah. Kalau pidato naskah adalah seseorang berpidato menggunakan naskah atau bisa saja dia memakai naskah, bahkan dia bisa membaca naskah itu sendiri. Yang ketiga adalah pidato menghafal. Kalau pidato menghafal dari pidato naskah tadi kemudian dihafalkan dan dia langsung berpidato sesuai dengan apa yang dihafalkan tadi. Yang keempat adalah metode ekstemporan atau metode kerangka. Hal ini seseorang yang berpidato dengan metode ekstemporan, dia hanya menulis kerangkanya saja, di dalamnya hanya ide-ide pokok yang akan disampaikan dalam berpidato. Nah, sekarang kita masuk. Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, persuasif di sini sesuai dengan KBBI dijabarkan sebagai bersifat membuku atau secara halus, membuku secara halus. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang komunikasi bertujuan untuk mengubah persepsi seseorang tentang sesuatu sehingga si pendengar akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh yang melakukan tindakan pidato. Jadi di sini si orator ini punya tujuan ingin mengubah sesuatu, itu terutama persepsi seseorang itu sesuai dengan yang diinginkan oleh si yang berpidato tersebut. Fungsinya untuk apa? Yaitu mempengaruhi orang secara halus dan seringkali tidak merasa bahwa mereka telah terpengaruh. Dalam polanya pidato mereka telah merasa tidak langsung merasakan pengaruhnya itu, tetapi dia langsung terpengaruh ingin berbuat sesuatu gitu ya. Dalam polanya pidato jenis ini seringkali memberikan perumpamaan yang implisit. Jadi apa sih tujuannya? Mempengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela.